Saya ingin tahu aja ketika masih di agama yang lama, itu kan dibilang Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Allah gitu ya. Sebenarnya yang Tuhan itu yang mana gitu. Gitu aja ya Ustaz, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya, biar nggak lupa. Gini Bu, kekristenan atau Kristen khususnya di Indonesia dan Malaysia itu kitabnya mereka itu menggunakan dua kata yang berbeda, yaitu Tuhan dan Allah. Tapi ini dua-duanya dipakai sebagai sebutan Bu. Ya, kalau orang Islam, ibu-ibu saya tanya pasti gampang jawabnya. Saya tanya, siapa nama Rob kita Bu? Allah. Jawabnya gampang kan? Rob kita punya nama, namanya Allah. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu artinya definisinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab Bu. Ya. Kalau kata Tuhan itu apa di KBBI? Tuhan itu sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa. Tuhan. Berarti Tuhan ini kan sebutan Bu ya. Kalau Allah ini adalah nama daripada Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Kalau kita jelas nih, kita bisa membedakan antara nama pribadi dan juga nama sebutan, ya kan? Tapi kalau kita Kristen itu menggunakan kata Allah itu untuk Bapa, kata Tuhan untuk Yesus. Ya, Yesus tidak pernah disebut Allah. Tapi kalau Bapa pernah disebut Allah, pernah juga disebut Tuhan gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa Pak? God ya. Kalau bahasa Inggrisnya Tuan apa? Sir atau Lord ya Pak ya. Nah, kalau di dalam Bible bahasa Inggris, mereka membedakan antara Tuhan yang Maha Esa atau Bapa ini dengan sebutan God. Tapi kalau untuk Yesus, mereka sebut dengan Lord. Ketika ke bahasa Indonesia, God ini menjadi Allah, Lord ini menjadi Tuhan. Itu Bu. Jadi ini ada suatu kerancuan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Nah, pendeta bagaimanapun caranya mereka harus bisa menjelaskan. Jadi ya memang betul Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah bagian atau berasal dari Allah. Yesus itu hanya firman yang berasal dari Allah yang menjelma jadi manusia. Firmannya doang gitu jadi manusia gitu. Kalau kita mengenal konsep tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu juga disebut sebagai kalimatullah, gitu kan Bu ya? Kalimatullah, tapi ini kan bukan kalimat Allah yang menjadi manusia gitu. Tapi kan Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Kalimatnya apa? Kun gitu. Kan gitu. Bedanya di sini di situ Bu ya. Makanya pendeta bilang Allah, mereka sebutnya Allah nih. Saya juga sebutnya Allah Bu, karena di Bible mereka tulisannya Allah, nggak pakai tasdid Bu. Jadi sebutnya Allah gitu ya. Bapa itu atau Allah berfirman, firmannya jadi Yesus. Jadi Yesus ini adalah bagian daripada ketuhanan Bapa gitu. Jadi kalau ditanya Tuhannya yang mana? Tuhannya satu, tetap satu. Tapi ada 3 pribadi gitu. Pusing nggak Bu? Nah, kalau orang Kristen nanya begitu ke pendetanya jawab apa? Imani saja. Ya, padahal kan zaman sekarang udah ada flash, udah ada BRI gitu ya. Nggak cuma imani doang ya Bu ya. Nah, kira-kira begitu Bu ya jawabannya. Silakan yang lain mau menjawab tanya. Ke Ina ya. Ini dulu Ina tadi. Nanti Ina baru ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya manggilnya Ustadz nggak mau Koh. Ustadz Koh Dondi. Saya ingin bertanya, karena Ustadz itu kan yang menyeru atau yang menyampaikan, Ustadz, nggak apa-apa. Jadi saya ingin bertanya, saya tertarik dengan apa yang diuraikan sama Ustadz tadi mengenai alirannya atau sekte yang 3 tadi. Yang ingin saya tanyakan, yang kedua itu saya tertarik ingin bertanya yang sekte Unitarian ya kalau nggak salah ya. Itu Ustadz sebutkan bahwa mereka tidak menyebutkan bahwa Isa itu bukan
Allah ya, bukan Tuhan. Nah sekarang yang saya mau nanya, sekarang apa bedanya dengan agama kita gitu Ustaz? Bedanya Ibu, mereka tidak menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka hanya berhenti sampai di Yesus atau Isa alaihissalam. Tetapi bedanya gini Bu, walaupun mereka tidak menyembah Yesus atau Nabi Isa, tetapi mereka percaya Yesus juga tetap sebagai anak Allah gitu Bu. Ya, tapi sebutan anak Allah ini hanya membuat mereka ini bukan berarti anak secara fisik, anak biologis, bukan. Tetapi mereka meyakini bahwa Yesus tetap datang ke bumi, ke dunia, ini untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi perbedaannya dengan Islam juga banyak Bu. Ya, kalau Islam kita tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib, mereka tetap meyakini Yesus dibunuh dan disalib. Dan tujuan disalib itu untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi di dalam kitab mereka Bu, itu juga ada penulis yang namanya Paulus. Ya Bu ya, tahu Paulus Bu? Pernah dengar? Bukan debt collector sebelah, bukan Bu ya. Paulus itu juga orang Yahudi Bu. Ya, Paulus juga orang Yahudi, bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi dia Blasteran. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat yang tanpa cacat. Dia juga belajar hukum Taurat dengan Rabi Gamaliel. Tetapi dia juga pernah menjadi warga negara Romawi dan kerjanya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tapi Paulusnya secara tatap muka dengan Yesus belum pernah Bu. Jadi Paulus ini tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu loh. Ya, di kitabnya mereka gitu. Paulus ini yang mengajarkan bahwa manusia ini sudah punya dosa waris gitu. Warisan kok dosa sih, gimana sih? Jadi menurut Paulus, istrinya Adam, Hawa, itu sudah berbuat dosa kan, karena sudah makan buah kuldi. Kita juga mengetahui hal itu kan. Tetapi buat Paulus, dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, yaitu Hawa, itu sudah menyebabkan setiap keturunan Adam mempunyai dosa. Jadi setiap manusia sudah punya dosa waris, karena dia punya dosa, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus Bu. Ya. Paulus juga bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Tapi Yesus ngajarinnya tidak begitu. Yang Yesus ajarkan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Makanya saya sering bertanya gitu kepada saudara-saudara kita yang Nasrani. Ketika mereka datang, saya bacain ayat Matius 18 ayat 3. Ini dianggap Yesus berkata, kalau kamu murid-muridnya tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Saya mau tanya, kalau ada orang lewat, lagi misalnya jualan kopi misalnya gitu, dengar Yesus ngomong begitu, kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Terus tukang kopi ini bertobat, terus dia besoknya mati. Tukang kopi ini yang bertobat masuk surga atau masuk neraka? Saya tanya orang Kristen. Dengan logika yang benar, logika yang sehat, dengan rumus tidak bertobat tidak masuk surga, orang yang bertobat ya pasti masuk surga kan gitu. Tapi saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib loh. Iya, kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa masuk surga, lah berarti buat apa Yesus disalib? Untuk nebus dosa manusia. Itu maksud saya Bu. Ya, jadi orang yang Unitarian itu, walaupun mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Artinya dengan kata lain, orang-orang Unitarian ini tetap mengikuti ajaran Paulus Bu sebenarnya. Ya, yang mendirikan atau yang menciptakan agama Kristen Bu, itu bukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang menciptakan Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus tadi. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi Bu? Satu lagi, ini merupakan pengalaman pribadi ya Ustadz. Jadi kakak ipar saya itu dia dalam keadaan kritis di ICU Ustadz. Lalu di saat masa kritisnya itu, jadi dia ada masa tidak sadar dan ada masa sadar gitu ya Ustadz ya. Dalam keadaan dia tidak sadar, dia mengatakan enggak, tangannya gini-gini Ustadz. Enggak, bukan gitu.
Nah, pada waktu fase sadarnya itu, kan kita nanya, kenapa kok bilang enggak gitu kan? Bukan katanya. Terus dia jawab gini, Ustadz, saya lihat saya ada di padang pasir dan di situ ada seperti Nabi Isa disalib dan ada Bunda Maryam. Nah, lalu kakak ipar saya itu bilang, bukan gitu kan. Enggak, maksudnya saya nggak percaya gitu ya. Nah itu menurut Ustadz penjelasannya seperti apa ya? Apa itu setan ya? Maksudnya yang dilihat sama ipar ibu itu Nabi Isa gitu? Iya, jadi sedang disalib dan ada Bunda Maryam. Ya. Gini Bu, kita berpikir secara logis saja Bu ya. Kita kan bisa mempelajari Quran, baik dari perintah, larangan, dan juga ayat-ayat yang begitu banyak yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti benar zaman sekarang. Ya Bu ya, itu bisa dipelajari. Buku-buku yang membahas banyak. Bagaimana kita bisa membandingkan kebenaran Quran dengan kebenaran apa yang dilihat sama ipar ibu? Kalau penglihatan atau mimpi itu kan sifatnya sangat-sangat subjektif Bu ya. Di dalam ilmu psikologi kalau orang mimpi katanya apa? Bunga tidur atau apa? Bunga pikiran atau apa gitu Bu. Jadi mimpi atau penglihatan orang itu tidak bisa diterapkan atau ditetapkan sebagai kebenaran mutlak Bu gitu. Ya Bu ya. Bisa jadi mungkin dia juga karena terpengaruh ada perbandingan agama seperti itu. Jadi dia berpikir hal-hal seperti itu. Tapi kalau ibu bilang bisa jadi itu setan yang menggoda atau mencobai, bisa juga. Karena kita ya walaupun mimpi tidak bisa jadi kebenaran mutlak, tetapi kita pernah membaca hadis bahwa jin bisa menyerupai apa saja kecuali menyerupai Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Bu ya. Jadi kita jangan ambil patokan bahwa penglihatan orang atau mimpi itu sebagai kebenaran mutlak. Kita kembalikan aja ke Quran gitu Bu. Ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah hitan Kodondi. Kalau menurut salah satu untuk kita menjadi mu'alaf itu kan di samping syahadat ada hitan juga ya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu harus wajib ya untuk hitan. Tapi menurut Imam Malik itu boleh tidak hitan. Nah, ini sangkut pautnya dengan ibadah. Kalau misalnya kita tidak hitan itu bagaimana ya hukumnya gitu? Karena ini ada maksudnya titipan pertanyaan dari sepupu saya yang memang mu'alaf juga gitu dan dia belum melakukan hitan gitu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belum hitan bukan berarti dia boleh tidak sholat Bu. Tetap wajib dia harus sholat walaupun dia belum hitan. Tetapi di dalam sholatnya dia harus menjaga kebersihannya. Ya Bu ya. Sholatnya tetap sah Bu. Sholatnya tetap sah walaupun dia belum hitan. Yang penting dia harus menjaga kebersihannya. Itu aja Bu yang bisa saya jawab ya Bu ya. Jadi tetap harus diusahakan segera berhitan. Sekarang hitan sudah canggih lah Bu lah ya. Bahkan mungkin ada yang mengeluarkan hanya sedikit darah gitu Bu. Dan cepatnya juga lebih sembuhnya juga lebih cepat gitu kan Bu. Ya kan? Jadi jangan takut. Nah, iya. Jangan takut dengan hitan. Oh, enggak sakit, cuma seperti digigit semut, cuma 3 kali sakitnya gitu. Saya dulu berhitan sendiri, datang ke rumah sakit sendiri, naik motor pakai celana training. Setelah selesai hitan, saya pulang juga langsung naik motor. Sudah. Iya Pak, bener Pak. Cuman sampai rumah sakitnya sampai ubun-ubun Pak. Begitu sampai rumah, efek obat biusnya hilang, sakitnya sampai ke ubun-ubun, langsung ponstan 2 gitu. Dan sebenarnya ya nggak terlalu nggak terlalu ribet juga lah. Sekarang kita sudah mudah Bu, ya. Tolong kasih tahu aja Bu yang bertanya itu ya, segera berhitan. Ya, terima kasih. Yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, kebetulan saya punya teman, dia seorang Muslim, tapi punya anak 2 laki-laki, dua-duanya Katolik. Karena itu perjanjian dia dulu dengan suaminya.
Jadi waktu dia menikah, dulu suaminya itu masuk Islam. Tapi di perjalanan kembali lagi ke agamanya karena katanya nggak srek gitu loh sama yang namanya Nabi Muhammad, dia nggak srek. Jadi istrinya waktu itu udah jelasin bahwa Yesus itu apa, dia bilang nggak peduli Yesus itu mau Nabi mau Tuhan, pokoknya saya lebih srek sama Yesus. Jadi dia kembali dan perjanjiannya anak laki ikut bapaknya. Jadi anak-anak itu udah dewasa sekarang dan tinggal di luar negeri. Nah anak-anaknya itu mamanya selalu bilang nanti kalau mama meninggal siapa yang ini bacain ini, terus nanti saya aja yang baca gitu kan. Emang kenapa, kan Tuhan itu satu. Terus dia bilang nggak bisa, di agama mama nggak bisa begitu, harus Islam dulu kamu baru sampai. Nah jadi dia susah gitu punya anak dua-duanya non muslim. Jadi kalau anaknya datang dari Amerika, dia beliin tuh buku-buku orang-orang mualaf, serta masuk ke Pak Ustadz gitu kan. Dia kirim, terus dia bilang gini, mama ini maksudnya apa? Saya juga bisa beliin buku-buku yang orang muslim pindah ke Kristen. Jadi kerjanya ribut terus, padahal anaknya baik-baik semua gitu, anak-anak yang baik gitu loh, anak lakinya itu. Nah jadi kita jadi bingung, saya bilang daripada nanti hubungan jadi nggak baik gara-gara setiap ketemu ngurusin agama, ya udah ikhlasin aja tuh, anak udah dewasa, kita udah jelasin. Udah pernah sempet mau diketemuin sama imam besar masjid di New York, tapi nggak pernah ketemu. Nah, pas dia umroh, pas apa, dia kebetulan posisinya di sana. Jadi akhirnya teman saya itu udah pasrah gitu. Cuman dia selalu sedih. Jadi kata ustadznya, ya ibu berdoa aja terus kan, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Tapi kenyataannya anak-anaknya sekarang udah menikah. Dan kebetulan ini kan suaminya Chinese Padang, dia orang Padang beneran gitu loh. Jadi akhirnya sampai sekarang ya udah masing-masing aja. Cuman saya tahu dia hatinya sedih. Jadi bagaimana sih caranya, yang anak-anak kan berpendidikan tinggi gitu loh. Jadi gimana caranya bisa menggerakkan hati anaknya gitu tanpa anaknya marah-marah. Anaknya marah kalau udah soal agama, sampai dia pernah bilang lama-lama saya nggak usah beragama aja deh biar mama seneng, katanya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman saya ini, udah semakin tua kan, ya, yang bisa menggerakkan hati anak-anaknya. Paling enggak katanya satu jadi muslim, kata dia gitu. Makasih ya kok. Baik. Sekarang ibu itu dan suaminya masih menikah, sudah bisa. Pak. Jadi waktu dia tahu bahwa pernikahan dia itu tidak sah menurut agama, itu di sekitar umur 30-an, dia minta cerai. Tapi suaminya nggak mau. Jadi suaminya bilang nggak apa-apa, nggak ada berhubungan suami istri, nggak apa-apa. Suaminya baik banget, saya kenal banget. Jadi dia tetap sangat sayang sama istri dan anak-anaknya sampai akhirnya meninggal kanker, udah meninggal. Baik. Nah, berarti sekarang fokus kepada anak-anaknya ibu ya. Ya. Kalau ibu bilang teman ibu itu mendoakan anak-anaknya, itu sudah yang paling betul bu. Sudah yang paling betul. Tolong kasih tahu sama ibu itu bahwa kita hanya bisa berikhtiar, tetapi yang bisa membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah. Itu aja bu ya. Jadi kita bisa berikhtiar, tapi ingat yang bisa membolak-balikan hati anaknya itu adalah tetap Allah SWT. Yang bisa mengizinkan anaknya memperoleh hidayah atau tidak, itu juga Allah SWT. Bukan siapa-siapa, ya bu ya. Ya? Enggak. Ibunya kan sudah memberikan pengajaran juga, sudah mendidik anaknya. Ketika anak tidak mau mengikuti ajaran atau didikan orang tuanya sudah dibebaskan dari tanggung jawab gitu kan. Ketika seorang anak sudah dewasa, mereka juga sudah mempunyai free will, sudah punya kehendak sendiri, ya kan? Dan itu kan juga dihargai, diakui. Jadi ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya sudah dibebaskan. Yang bisa dilakukan oleh orang tuanya kan hanya apa? Menasehati, mendoakan, sudah gitu. Ya bu ya, banyak kasus seperti itu. Saya sering makanya juga ingin berpesan pada bapak ibu, pernikahan beda agama itu di Indonesia banyak terjadi, ya bu ya. Semua agama di Indonesia, 6-6-nya semua melarang nikah beda agama sebenarnya bu ya. Negara juga melarang nikah beda agama, ada undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74. Semua agama juga melarang nikah beda agama. Tetapi ketika ada orang yang sudah mungkin jatuh cinta, nggak bisa dipisahkan, mereka maunya menikah tapi agamanya beda, terus kemudian dipaksakan salah satu pindah,
tetapi ternyata ketika tidak cocok seperti kasus yang tadi Ibu ceritakan, itu yang menjadi korban siapa? Anak-anaknya, gitu ya. Saya juga belum lama kedatangan seorang ibu-ibu dari Bali, dia orang Palembang, menikah dengan suaminya juga baik seperti itu Bu, suaminya juga baik sekali. Tapi ketika menikah, dia dari Kristen masuk Islam. Setelah punya anak, dia kembali Kristen. Setelah beda dalam satu rumah beda keyakinan, barulah timbul friksi-friksi gitu, gesekan-gesekan. Sang suami terganggu kalau istrinya sahur misalnya, kalau sholat dan segala macam. Akhirnya saya cuma bisa bilang sama ibu itu, Bu, mohon maaf ya, ibu sudah berapa lama suaminya kembali ke Kristen? Ya sudah 20 tahun, anak saya sudah 20 tahun. Berarti ibu sudah selama 20 tahun sudah